Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau melakukan pengecekan sebelum bepergian jauh di kendaraan saya Honda Brio Satya Matic. Jadi sebelum saya berangkat jauh ya, saya pastikan dulu performa atau kondisi dari mobil yang saya pakai ini dalam keadaan yang prima tentunya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan kita. Yang pertama yang selalu saya cek adalah ini air radiator, karena ini penting. Kalau kekurangan air, radiatornya mesinnya bisa panas, overheat ya. Nah, ini airnya segini ya, airnya segini. Kalau kurang, saya biasa tambahkan menggunakan air galon atau air aqua, karena ini sudah tidak menggunakan namanya apa ya, coolant, radiator coolant yang berwarna tuh airnya. Nah, terus di tangki ininya juga ya, air di tangki cadangan di sini ada garisnya ya, garis maksimal sama minimal. Itu juga saya cek. Selanjutnya ini oli ya. Oli ini jangan jangan sampai berkurang, karena di sini ada dua titik atau dua lubang ya. Ini lubang minimal, ini maksimal. Olinya harus ya di antara lubang minimal dan maksimal di sini ya. Kalau yang punya saya di sini, jangan kelebihan apalagi kekurangan. Dan kalau sudah hitam ya, tentu kita harus mengganti oli mobil kita ya. Nah, selanjutnya ini ya, air aki cuma ini agak sulit, harus dibuka ininya. Juga ada tulisannya di sini, cuma nggak kelihatan, harus buka ini. Kemudian ini ya, minyak rem tutupnya selalu ada tulisan dot 3 di sini ya. Kadang-kadang dot 4 nih, dot 3 or dot 4. Nah, ini berarti minyak rem ada garisnya di sini maksimal dan di bawah sini minimal. Ini kita pastikan ini tidak kekurangan minyak rem, karena nanti bahaya ya, bisa jeblos. Kemudian air air wiper. Kalau hujan kan, kalau kotor kita kasih air sabun ke sini, biar dari sini ya, kecerutan airnya itu keluar sabun, jadi bersih kacanya. Kemudian ini eh, ban ban barangkali ada yang kempes ya, berarti kita harus tambah dulu ya. Kemudian dongkrak ada di sini. Dipastikan dongkraknya ada, jangan sampai dongkraknya tidak ada di sini. Nah, di bawah sini ya. Nah, dongkrak ada di bawah sini. Kemudian ini ban serep sama kunci roda. Ban serep ada di bawah sini. Ini ban serep ya. Dan kunci rodanya juga ada di sini. Bungkus di wadah ini nih. Nah, di sini. Nah, sini kunci roda. Kalau kempes ban kan bisa kita ganti dulu bannya dengan ban serep. Nah,
Terus ketika ini semua sudah dicek, baru kita lihat di sini ya. Ini berbeda sama mobil yang Escudo. Sebentar, kuncinya. Oh, ini kuncinya ada di sini. Nah, ini ya. Indikator di speedometer. Kita harus perhatikan juga. Nah, indikator gini kan. Nah, kita matikan dulu. Nah, setiap lampu-lampu yang ada di sini sebelum kita starter mobil itu kan pada nyala. Nah, ketika kita starter, nah setelah starter gini, semua indikator itu harus mati kecuali ini rem tangan. Kalau rem tangan nanti matinya setelah remnya ini diturunkan. Nah, setelah diturunkan indikator remnya jadi tidak nyala kan. Nah, kalau sudah mati semua indikator di sini, baru kita jalan atau mobil ini sudah siap jalan ya. Nah, kalau pagi-pagi kita panasin dulu beberapa menit ya, 5 menit atau 10 menit. Nah, kalau misalnya setelah mobil di starter itu ternyata masih ada indikator yang nyala. Nah, ini kan ada indikator engine check ya, di sini engine check. Kemudian yang sebelahnya saya nggak tahu nih apa nih, yang ada tanda serunya. Kemudian ini oli, ini aki ya. Kemudian ini sensor pintu atau pintu terbuka. Nah, kalau ada yang nyala berarti ada masalah di mobil kita. Misalnya yang nyala itu nyalanya setelah di starter ya, nyala aja gitu. Misalnya yang engine check nyala, nah berarti ada sesuatu di mesin kita. Kemudian kalau oli nyala misalnya, berarti itu kemungkinan olinya kurang atau mesinnya sudah banyak lumpur olinya, bisa jadi nyala terus. Atau baterai ini aki nyala terus, nah bisa jadi akinya udah jelek atau alternatornya, nah gitu. Atau ini pintu nyala aja walaupun misalnya pintu yang ini yang sebelah kanannya udah kita tutup rapat, ini nyala terus, berarti ada yang salah satu pintu yang belum menutup rapat, entah itu pintu yang depan kiri atau yang di belakang, itu pasti ada yang kurang rapat gitu. Kalau udah rapat semua ini masih nyala, nah itu ya, itu kalau itu berarti ada yang error di sensor pintunya gitu. Kemudian kita pastikan ini rem tangan ya, kita pastikan ini kita turunkan rem tangannya. Nah, gini ya, jangan sampai mau berangkat jalan ini rem tangan dalam posisi ngerem terus. Nah, itu nanti berat ya nantinya kerem gitu. Bisa ngebul panas nanti rodanya. Atau juga kalau remnya udah diturunkan rem tangannya tapi nyala terus ya berarti ada masalah juga di sensor-sensornya. Kalau begitu semua harus mati, kalau ada yang nyala berarti kita harus cek dulu ya, harus perbaiki dulu apa sih yang menjadi penyebab masalahnya, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.